Selamat pagi semuanya, salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Bertemu kembali dengan Ibu MG di mata pelajaran Sosiologi. Adapun materi kita hari ini adalah bentuk-bentuk kelompok sosial. Untuk memahami apa saja itu bentuk-bentuk kelompok sosial, silahkan simak video berikut ini. Yang pertama kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita untuk saat ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan yang pertama secara energik dan penuh sukacita mampu memahami pengertian, bentuk, dan ciri-ciri solidaritas. Yang kedua, serta dengan penuh tanggung jawab dan kerendahan hati mampu menciptakan ketulusan hati dalam solidaritas kelompok. Kita langsung saja masuk pada bentuk-bentuk kelompok. Yang pertama adalah kelompok primer. Adapun pengertian kelompok primer ini adalah kelompok sosial yang antara anggotanya saling mengenal, sering bertatap muka, face to face, bekerja sama dengan sifat pribadi dan bersifat permanen. Nah, jadi kalau kelompok primer ini berjalan dengan baik dalam jangka waktu yang lama. Adapun kelompok primer ini adalah keluarga, atau bisa dikatakan kelompok primer ini adalah kelompok yang pertama, dan kelompok yang utama itu tadi contohnya keluarga. Yang kedua, kelompok sekunder. Kalau kelompok sekunder ini biasanya anggota kelompoknya jumlahnya banyak, jadi hubungan antara anggotanya itu bersifat formal dan tidak semua saling mengenal dan juga tidak permanen. Ya, ini berlawanan dengan kelompok primer. Nah, adapun contoh kelompok sekunder ini misalnya kelompok dalam ataupun anggota dalam lembaga politik, partai politik ya. Jadi mereka tidak semuanya saling mengenal. Oke, lalu masuk kita ketiga yaitu outgroup. Nah, adapun outgroup ini adalah kelompok yang dianggap sebagai kelompok dari luar ataupun kelompok yang dianggap sebagai lawan. Biasanya kelompok outgroup ini adalah mereka kelompok-kelompok para pendatang. Nah, lawan katanya itu ataupun kebalikannya adalah in-group. In-group ini jenis kelompok sosial yang individunya mengidentifikasikan diri dalam kelompok tersebut atau anggota kelompok yang berada di dalam satu wilayah, ya. Lalu yang berikutnya itu adalah membership. Kalau membership ini adalah kelompok yang hubungan antara anggotanya terjadi secara fisik. Ukuran utama dari keanggotaan ini adalah interaksinya dengan kelompok sosial yang bersangkutan. Nah, adapun yang berikutnya adalah referensi grup. Referensi grup ini adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang. Ya, dia hanya menjadi acuan, tetapi dia tidak termasuk anggota kelompok. Nah, dia menjadikan kelompok lain menjadi acuannya itu hanya untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Oke, lalu yang berikutnya itu adalah okupasional dan juga volunteer ya. Nah, kalau dia kelompok okupasional ini biasanya disebut sebagai kelompok yang di dalamnya itu terdapat beberapa anggota. Nah, beberapa anggota yang memiliki satu jenis profesi yang sama. Contohnya, misalnya bisa dikatakan Ikatan Dokter se-Indonesia atau IDI, Ikatan Dokter Indonesia, atau PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Ya, itulah disebut sebagai kelompok okupasional. Nah, bisa dikatakan okupasional ini juga termasuk bagian dari kelompok yang formal ataupun kelompok resmi. Jadi ingat, kalau okupasional ini adalah kelompok orang yang terdiri dari orang-orang yang memiliki pekerjaan yang sama ataupun sejenis. Tadi sudah Ibu sebutkan contohnya IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ataupun PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, itu dia ya. Kalau dia volunteer ini
Berbeda lagi dengan okupasional. Kalau dia volunteer ini biasanya istilah awamnya itu adalah relawan. Nah, seperti yang kita ketahui, relawan ini adalah seseorang yang bekerja tanpa dibayar. Jadi mereka bekerja dengan sukarela, menyediakan waktu dan kemampuan untuk tujuan tertentu, misalnya di bidang kemanusiaan, lingkungan, pendidikan, dan lainnya ya. Nah, lalu masuk kita kelompok yang lainnya. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ini adalah seorang ahli yaitu Ferdinand Tonis. Dia membagikan kelompok sosial itu menjadi dua. Yang pertama ini adalah Gemeinschaft ataupun sering disebut dengan paguyuban ya. Nah, yang kedua itu adalah Gesellschaft atau patembayan. Jadi untuk mempermudah mengingat hal ini, ingat saja Gimin orang desa, Gisel orang kota. Itu cara gampang untuk mengingatnya. Berarti dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Gemeinschaft ini ialah bentuk kehidupan bersama antar anggota masyarakat yang mempunyai hubungan erat, bersifat alami dan juga sifatnya kekal. Nah, jadi seperti yang Ibu katakan tadi, Gimin orang desa, Gisel orang kota. Biasanya seperti yang kita ketahui, kalau misalnya masyarakat yang hidup di pedesaan itu mereka masih memiliki hubungan yang sangat erat, saling mengenal ya. Nah, jadi yang kedua tadi Gesellschaft. Gesellschaft ini sering juga disebut dengan patembayan ataupun istilah awamnya itu adalah orang kota. Biasanya kehidupan yang bersifat pamrih, mempunyai hubungan solidaritas organis dan berlangsung dalam jangka waktu pendek. Ya, mereka tidak semua saling mengenal. Biasanya kalau dia sudah masyarakat kota lebih individualisme, rasa saling tolong menolong itu sudah mulai tidak ada lagi. Ya. Nah, lalu tipe-tipe Gemeinschaft itu ada 3. Ya, yang pertama Gemeinschaft by blood ataupun Gemeinschaft ataupun orang-orang desa yang disatukan berdasarkan ikatan darah. Ya, maksudnya ikatan darah ini seperti contoh ikatan antar marga, mereka yang memiliki marga-marga yang sama ya, ataupun suku, ataupun berdasarkan pada keturunan seperti yang dikatakan tadi ya. Nah, biasanya contoh-contohnya ini adalah kekerabatan, hubungan kekerabatan ya, oke, berdasarkan ikatan darah ya ataupun keturunan. Yang kedua, Gemeinschaft by mind ini ialah mendasarkan diri pada ideologi atau pikiran yang sama. Contohnya ya, ideologi kita Pancasila. Oke, lalu yang berikutnya ini adalah Gemeinschaft of place, yaitu mereka yang mendasarkan diri pada tempat tinggal yang saling berdekatan sehingga dimungkinkan untuk dapatnya saling menolong. Atau misalnya para perantau ataupun misalnya para mahasiswa yang berada di satu tempat lalu mereka membentuk satu kelompok berdasarkan tempat tinggal mereka. Misalnya contohnya kita buatlah ikatan mahasiswa Karo. Nah, mereka berasal dari tanah Karo ya, atau misalnya ikatan mahasiswa Toba ya, mereka didasarkan pada itu tadi tempat ya. Nah, jadi hampir-hampir mirip juga dengan by blood tadi. Kalau dia by blood tadi berdasarkan marga, kalau dia by mind itu dengan pikiran atau ideologi yang sama. Kalau Gemeinschaft of place itu mereka didasarkan pada tempat asal yang sama ya, oke. Nah, lalu ada juga dua solidaritas ya. Yang pertama nanti solidaritas mekanik, yang kedua solidaritas organik. Nah, ini ya menurut Emil Durkheim. Jadi yang pertama solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik ini masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Ini juga bisa dikatakan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Kalau yang kedua, solidaritas organik ini solidaritas yang sudah mengenal pembagian kerja atau jenis pekerjaannya berbeda-beda, beraneka ragam. Oke. Nah, di sini Ibu akan berikan sebuah contoh solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Yang pertama adalah solidaritas mekanik. Ini ya,
masyarakat di daerah pedesaan yang masih sama-sama membantu untuk memindahkan sebuah rumah. Kalau dia masyarakat kota sudah lebih ke arah pembagian kerja, berbeda-beda pekerjaan yang mereka miliki. Jadi cukup sekian materi kita untuk hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan, dan semoga kalian dapat mengerjakan tugas dengan baik, kumpulkan tepat waktu. Yang terpenting tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat. Terima kasih.